strategi transformasi bangsa, dan kita sebarkan. Saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketahanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Ya, itulah arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan arah kebijakan ekonomi yang disampaikan pada Sarasehan Ekonomi Nasional pada 9 April 2025. Beliau menekankan bahwa asas perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila. Ini membuktikan bahwa Pancasila masih teruji kebenarannya hingga saat ini, sehingga masih menjadi pedoman seperti yang dikatakan Presiden Soekarno bahwa Pancasila merupakan filosofi Grundslag. Jadi dalam ekonomi Pancasila, ketika membaca perdebatan para pendiri bangsa, para founding father dan founding mother, ketika membahas soal Indonesia merdeka nantinya, itu harus mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, maka perdebatan tentang ekonomi Pancasila itu menjadi mengemuka, yang akhirnya Pancasila itu akan menjadi dasar negara. Seperti dikatakan oleh Supomo bahwa ketika membahas soal perekonomian yang akan dipakai sebagai dasar negara, maka Supomo menyampaikan bahwa perekonomian harus start socialism. Sebagai negara yang integralistik, maka menyarankan bahwa ekonomi itu harus menjadi sebuah sosialisme negara gitu ya. Artinya negara itu harus menganut sosialisme. Maka dia menyarankan bahwa, atau beliau menyarankan, perusahaan-perusahaan yang penting harus diurus oleh negara. Namun dalam beberapa pendapatnya juga, beliau menyatakan bahwa mengingat pertanian menjadi mata pencarian banyak oleh masyarakat Indonesia, maka hak kepemilikan tanah itu perlu dikembalikan kepada kaum petani. Ini menunjukkan sebuah prinsip liberalisme sebenarnya, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memiliki tanah. Dalam perdebatan yang lain, Rahim Pratalikrama juga menyampaikan bahwa dalam tata ekonomi maka perlu dikaji hal-hal lebih luas, termasuk dalam nasionalisme perusahaan-perusahaan yang penting itu harus dikelola oleh negara. Namun soal tanah erfrak, tanah abstal, beliau menyarankan bahwa itu dikembalikan kepada rakyat. Artinya bahwa rakyat memiliki hak untuk memiliki tanah erfrak dan tanah abstal, walaupun ini bentuknya sewa. Dalam perdebatan yang lain juga Soekarno menyatakan bahwa ketika Indonesia itu akan menjadi sebuah
negara dengan politik demokrasinya adalah politik Rechtvaardigheid namanya, dia sebutnya begitu. Ini adalah memberikan kebebasan sebenarnya atau persamaan hak dalam hal politik untuk seluruh masyarakat. Maka dalam bidang ekonomi harus juga muncul yang namanya sosial Rechtvaardigheid. Artinya ada sebuah persamaan dalam ekonomi yang intinya di situ bahwa ada kesejahteraan yang sama di antara seluruh masyarakat. Ini juga menjadi prinsip. Namun yang terpenting bahwa konteks ekonomi Pancasila ini menekankan tidak ada penolakan terhadap liberalisme dan juga tidak ada penolakan dengan sosialisme gitu. Walaupun Soekarno mengingatkan bahwa dalam konteks ekonomi Pancasila maka tidak dibiarkan terjadinya kapitalisme. Artinya hanya kelompok pemilik modal yang bisa menguasai ekonomi negara ini. Oleh karena itu bahwa ekonomi Pancasila ini seperti sebuah prinsip jalan tengah gitu antara sosialisme dan liberalisme. Dan titik referensinya adalah bahwa praktek perekonomian ini memang harus menciptakan sebuah keadilan sosial. Itu inti dari ekonomi Pancasila. Makanya ketika ada sebuah kebijakan, katakanlah kebijakan perusahaan negara yang menguasai kegiatan perekonomian, namun itu tidak dibiarkan untuk menjadi monopoli, sehingga memberikan kebebasan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga untuk persaingan usaha yang sehat. Sama juga ketika akan membangun sebuah konsep investasi nasional dan antara yang akan mulai seluruh investasi, maka ini adalah sebuah konsep yang sangat sosialis sehingga tidak harus menjadi praktek monopoli dalam kegiatan ekonomi. Yang terbaik adalah dia menjadi role model bagi perusahaan swasta maupun koperasi untuk membangun usaha secara sehat atau persaingan secara sehat. Termasuk juga ketika kita memilih jalur liberalisme dalam konteks pemberian impor yang bebas kepada siapapun dengan kuota berapapun, maka harus ada jalan tengah di mana pilihan liberalisme ini tidak justru mematikan ekonomi masyarakat kecil gitu. Sebagai contoh, ketika kebebasan untuk membuat impor ini juga harus memperhatikan bahwa masyarakat ekonomi lemah, terutama petani dan sebagainya, itu juga terlindungi hasil atau mata pencahariannya sehingga dia tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang akan diimpor. Di sini jelas bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah di antara liberalisme dan sosialisme, yang titik referensinya adalah keadilan sosial.